Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita lanjutkan kajian kitab Qutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyah, petikan dan cuplikan tentang akhlak dan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih dalam pembahasan ahaditsu fil akhlak, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak, yang termasuk ajaran dan sunnah Nabi SAW. Sekarang masuk hadis yang ke-8. Fadhal Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsalun wal mutashabbiqun wal mutafayyiqun. Qalu ya Rasulullah mal mutafayyiqun? Qala al mutakabbirun. Hasanun rawahu Tirmidzi. As-sarsaruna al muksiruna min al kalami takallufan, al mutashabbiqun al mutakallimuna tafasuhan wa ta'ziman li nubtihim. Al-birru husnul khuluqi. Rawahu Muslim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi. Sahhahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi. Ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nari aw biman tuharramu 'alayhi nar? Qala ala kulli qaribin sahlin layyin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani bi syawahid. Ahabbu 'ibadillahi ila Allahi ahsanuhum khuluqan. Rawahul Hakim wa sahhahahu al-Albani. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, al-muwaqqi'una aknafan, alladhina ya'lafuna wa yu'lifun wa la khayra wa yu'lafun wala khaira fi man la
la ya'lifu la ya'lafu wa la yu'lafu. yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Rawahu Tabrani wa hassanahu al-Albani. Qila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Rawahu Tirmidzi wa huwa sahihun shawahihi 'inda muhaqqiq jami'il usul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khibbun la'imun wal fajiru khibbun la'imun. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa hassanahu al-Albani. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Qala al-musannifu, berkata penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala. As-saminu yang ke-8. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaqa, siapa di antara kalian orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kaum muslimin perlu merenungkan kembali, mentadaburi bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak adalah siapa saja di antara mereka yang paling bagus akhlaknya. Sehingga betul-betul Islam adalah ajaran yang mulia. Islam membina akhlaknya umat manusia. Maka tidak boleh seorang muslim akhlaknya rusak. Tidak cukup seorang muslim itu lurus akidahnya. Tidak cukup akidahnya sahihah tapi akhlaknya rusak. Maka seorang muslim wajib juga memperhatikan akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak dia kepada kedua orang tuanya? Bagaimana akhlak dia kepada saudara-saudaranya? Bagaimana akhlak dia kepada istri atau suaminya? Bagaimana akhlak dia kepada anak-anaknya? Bagaimana akhlak dia kepada tetangga-tetangganya? Bagaimana akhlak dia kepada sesama muslim? Dan bagaimana akhlak dia kepada non-muslim? Jadi muslim juga harus berakhlak kepada non-muslim. Dan banyak dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, non-muslim yang tertarik dengan Islam kemudian menyatakan keislamannya, masuk Islam, disebabkan melihat perilaku dan akhlaknya kaum muslimin. Setelah melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Thumamah ibnu Uthal masuk Islam radhiyallahu anhu. Thumamah, seorang pembesar kaum yang banyak pengikutnya, memimpin kabilah yang besar, masuk Islam disebabkan apa? Pribadi dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka perlu kita kaum muslimin sekarang ini menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Kita hiasi diri kita dengan apa? Akhlak yang mulia. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah taala, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan, sungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh kedudukannya dariku, tempat duduknya dariku pada hari kiamat, yaumul qiyamati, adalah as-sarsarun. As-sarsarun dibaca di sampingnya ya, paling atas, adalah al-muktsiruna minal kalami takallufan. Mereka-mereka yang banyak berbicara dan banyak bicaranya itu membebani diri. Jadi membebani diri dengan banyak berbicara.
Sekarang ini banyak komentator ini. Ini adalah orang yang banyak bicara. Tahu komentator? Orang yang banyak mengomentari orang lain. Tapi dia sendiri kalau melakukan hal yang dia sendiri komentari tidak akan mampu. Contohnya komentator sepak bola. Coba dia sendiri yang menendang, tidak akan mampu. Tapi komentarnya aduhai indahnya ya. Ini banyak asar-sarun, orang yang banyak bicara dan bicaranya takallufan, membebani diri. Kemudian wal mutasyaddiqun, dan juga al mutasyaddiqun. Siapakah yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan siapakah yang paling jauh kedudukannya pada hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah al mutasyaddiqun. Siapakah mereka? Al mutakallimuna tafasuhan. Mereka orang-orang yang suka berbicara dan difasih-fasihkan. Wa ta'dhiman linutqihim, dan juga membesarkan atau mengagungkan pembicaraannya. Ini adalah al-mutasyaddiqun. Kalau berbicara difasih-fasihkan. Misalnya, innal hamdalillah, gitu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ketahuilah, seperti itu. Ini difasih-fasihkan dan dibesar-besarkan ucapannya. Seperti ini tidak layak. Berbicara biasa saja. Berbicara sesuai dengan suaranya saja. Tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu didayu-dayukan. Biasa saja. Ini adalah sikap-sikap yang tidak baik. Nah, kemudian jemaah sekalian, wal mutafahhikun dan al mutafahhikun. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Kata para sahabat, "Mal mutafahhikun?" Siapakah yang dimaksud dengan al mutafahhikun? Maka beliau menjawab, al mutakabbirun. Orang-orang yang takabur, mereka-mereka yang sombong dan angkuh, itulah yang dibenci oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslim kalau dia angkuh tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang angkuh dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini jangan angkuh. Belum kaya saja sudah angkuh, apalagi nanti sudah kekayaannya berlipat. Belum punya jabatannya sudah angkuh, baru jadi RT sudah angkuh. Jual mahal dengan tanda tangannya. Bagaimana kalau sudah jadi RW, jadi lurah, jadi camat, bupati, bagaimana? Alhamdulillah, orang yang tidak angkuh dicintai oleh orang. Mereka yang tidak angkuh dicintai oleh orang, dihormati, bahkan disegani mereka-mereka yang tidak angkuh. Nah, termasuk kita ini nggak boleh angkuh. Baru jadi ketua takmir aja angkuh. Baru jadi ketua yayasan sudah angkuh. Baru jadi ketua bidang pendidikan sudah angkuh. Baru jadi ustadz sudah angkuh. Jangan angkuh. Jangan jual mahal. Tidak usah apa? Jual mahal. Jangan jaim. Apa jaim? Gak usah jaga image. Nah, ini. Banyak di antara kita ini jaga image. Oh, saya ustadz. Kalau ngomong tidak usah dijaga ngomongnya. Berwibawa. Di majelis berwibawa. Keluar diajak salaman pun, ya sudah, saya mau pergi, ada acara lagi. Nah, jadi jaga image, nggak perlu. Tidak perlu jaga image. Rasulullah SAW lihat apa yang dikatakan oleh beliau kepada mereka-mereka yang beriman di zamannya Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak dikatakan murid-murid Rasulullah SAW. Dikatakan apa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sekarang banyak orang jaim. Baru jadi istrinya ustadz sudah jaim. Nah, ini ada ini yang ngeluh ini. Istrinya ustadz atau istrinya kiai jaim, jaga image. Baru jadi istrinya, bagaimana sampean jadi ustadzahnya? Iya, nggak usah jaim. Iya, baru jadi istrinya dokter sudah apa? Jaim, suami saya dokter. Baru jadi istrinya insinyur sudah jaim. Ini akhlak-akhlak yang tercela. Ditinggalkan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hasan, rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Kemudian qala rahimahullahu taala, Syekh berkata, tasi'an atau at-tasi'u, hadis yang ke-9,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Al-birru yang dimaksud dengan kebaikan atau kebajikan itu adalah husnul khuluqi, bagusnya akhlak. Jadi ketika akhlak kita bagus, maka kita telah dikatakan berbuat kebajikan, melakukan kebaikan. Jadi husnul khuluq termasuk albir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah di atas kebajikan dan takwa. Nah, di antara makna kebajikan ini adalah apa? Husnul khuluq. Albir banyak. Misalnya sama sekalian, ada sebuah masjid hendak didirikan, tanahnya sudah siap tersedia. Kemudian panitia pembangunan mengumumkan bahwa masjid ini akan segera dibangun. Maka kita mari ta'awun 'alal birri, tolong menolong di atas apa? Kebajikan, wa taqwa dan ketakwaan. Kita sumbangkan semen, kita sumbangkan uang kita agar segera berdiri masjid ini. Ada tanah mau dibebaskan untuk pesantren, kita ta'awun 'alal bir. Dan bir di sini maknanya luas. Di antara makna bir adalah apa? Husnul khuluq, bagusnya akhlak seseorang. Kemudian kata beliau, rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis-hadis semacam ini sangat banyak sekali dikumpulkan oleh para ulama. Saya punya kitab judulnya Mi'atu Haditsin fil Akhlaq, 100 hadis dalam akhlak, dan banyak lagi. Kemudian penulisnya, muallifnya memilah-milah. Ini hadis akhlak kepada manusia sesama, ini akhlak kepada muslim, ini akhlak kepada non muslim, ini akhlak kepada binatang, ini akhlak kepada suami atau istri, ini akhlak kepada orang tua. Dipilah-pilah, menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang lengkap, dan tidak mungkin agama selengkap ini datang dari manusia. Datangnya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya ini dijadikan seorang muslim dan muslimah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini adalah betul-betul syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang syariat selengkap ini. Ini adalah datang dari wahyu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ashiran atau al-ashiru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsu ma, dimanapun kunta kamu berada. Jadi haitsu ma kunta, haitsu ma, dimanapun kunta kamu berada. Jadi kita disuruh bertakwa bukan hanya di masjid. Santri tidak hanya disuruh bertakwa di pesantren. Kalau sudah tidak di pesantren, tidak bertakwa. Ketika di pesantren baca Quran, ya Allah, rajin. Begitu sudah tidak di pesantren, main HP, rajin. Ini kata. Atau main game, rajin misalnya. Yang suka game-gamean ini. Kalau di pesantren sholat 5 waktu, masya Allah. Begitu tidak di pesantren, ngorok sampai jam 7 pagi, tidak sholat subuh. Mana yang lebih baik? Bukan santri tapi rajin berjamaah, rajin mendatangi majelis ilmu seperti ini. Bukan santri dia, masyarakat biasa, pedagang, pengusaha, ya, pegawai negeri, guru, tutor bahasa Inggris, dosen, ya, kemudian penilik, kemudian dokter, perawat, tapi dia mau menuntut ilmu, lebih baik kemudian mengamalkan ilmunya daripada santri sok baik, sok alim di mana? Di pesantren. Ini nasihat bagi para santri. Jangan alimnya, baiknya, solehnya hanya di tempat tertentu. Karena Rasulullah mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kun, dimanapun kamu berada. Jangan malu ya santri, keluar dari pesantren atau bukan santri, kita semuanya belanja ke minimarket, ke supermarket, atau masuk kemana saja memakai pakaian-pakaian yang islami, sarungan nggak apa-apa. Sampai datang ke misalnya apa, sini, ini lurus ini mana ini, terus kanan jalan, showroom, pakai sarung, pakai kopiah hitam, nggak ada masalah. Tanya mobil Pajero ini harganya berapa? Ya, sarungnya sudah lusuh, warnanya sudah gula, ini salah. Kemudian kopiahnya sudah mulai kuning-kuning di depannya ini, kopiah ini hitam, songkok nasionalnya sudah kuning-kuning. Agak dijengatkan begini, Ustaz. Nah, ini ya, agak begini. Kemudian kelihatan siwaknya sudah atos, keras. Tapi tanya Pajero ini berapa harganya? Lebih baik daripada sok gua ya
Pak, kalau ini dikredit berapa bulan selesainya? Mendingan yang bawa uang cash atau saya transfer sekarang daripada yang sok perlente kemudian berapa kreditnya ini. Ya tidak. Subhanallah. Sekarang banyak orang yang sok, tapi sebenarnya tong kosong nyari bunyinya, tidak ada apa-apanya. Ini. Maka hendaknya kita bertakwa dimanapun kita berada. Jangan malu ya. Ke pasar, kemana saja, jangan malu kita berpenampilan Islami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ini nasihat. Saya sering naik kendaraan umum, baik itu bis malam, ataukah kereta api, ataukah pesawat terbang. Ternyata mayoritas kaum muslimin, lebih dari 50% kaum muslimin, penumpang bis malam, kereta api, atau pesawat terbang, tidak sholat ketika berada di kendaraan. Tidak sholat. Padahal melewati minimal 3 sholat waktu, 3 waktu sholat, yaitu apa? Maghrib, Isya, dan subuh. Tidak sholat. Padahal pesawat mendaratnya lebih dari jam 6. Kereta turun di Jakarta jam 6. Bis sampai di Jakarta jam 8. Di mana sholatnya? Di mana maghribnya? Di mana Isyanya? Turun hanya makan. Habis itu apa? Masuk ke bis lagi. Kita wudhu sholat dulu. Kaum muslimin yang rajin sholat, wudhu sholat dulu baru makan, mereka sudah di sana makan, ya tak? Kemudian kita masuk bis, dia juga ikut masuk bis. Kira-kira sholatnya di mana? Dalam hati. Jadi sholatnya di dalam apa? Hati. Ini banyak orang-orang ilmu kebatinan kan ini. Nah, jadi sholatnya dalam, yang penting iling. Waliyadzubillah. Padahal kita disuruh bertakwa dimanapun kita berada. Kita lanjutin ya. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringilah, ikutilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Kalau kita terlanjur berbuat buruk, maka segera iringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Misalnya terlanjur malah dengan istri, yang punya istri ya, maka segera iringi dengan kebaikan. Mohon maaf, belikan sesuatu sebagai hadiah. Ya. Ini akan bisa menghapuskan keburukan, itu akan dihapuskan dengan kebaikan kita. Kita terlanjur memukul anak kita berlebihan, maka segeralah kita meminta maaf kepada anak kita. Tidak ada salahnya orang tua yang lebih tua meminta maaf kepada yang lebih muda, anaknya sendiri. Kemudian berilah hadiah-hadiah untuk melupakan kejadian itu. Ini semuanya adalah apa? Akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas, asalnya wa khaliq an-nas. Dan berakhlaklah, pergaulilah an-nasa manusia bi khuluqin dengan akhlak hasanin yang bagus, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Perhatikan di sini, Rasulullah tidak mengatakan wa khaliqil mu'minin atau wa khaliqil muslimin, tidak. Atau wa khaliq misalnya ikhwanakum al-muslimin, tidak. Tapi annas, bergaullah, berakhlaklah kepada semua manusia. Kalau kita bisa menerapkan ini, non-muslim tertarik dengan kita. Tidak ada celah untuk menghina kaum muslimin. Tidak ada celah untuk menjelek-jelekan kaum muslimin. Kaum muslimin akhlaknya semuanya bagus. Ini, maka kita disuruh di dalam agama kita oleh Rasulullah SAW untuk berakhlak kepada manusia semuanya, tidak pandang agamanya, tidak pandang rasnya. Tidak hanya kalau orang Jawa berakhlak dengan sesama Jawa, tidak. Walaupun dengan suku Bugis berakhlaknya, walaupun dengan suku Madura berakhlak, walaupun dengan ras dari keturunan India berakhlak. Di sini kan ada keturunan India, keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan Eropa, keturunan Belanda. Kita tetap berakhlak. Karena ini adalah sabda Nabi SAW. Rawahu At-Tirmidzi wa hassanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghassankan, menyatakan bagusnya sanadnya hadis ini. Al-Hadiyah Ashar, yang ke-11. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Ada lafaz begini, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Lafaz makarimal akhlaq tidak sahih, la yasih. Yang sahih adalah yang barusan kita bacakan. Maknanya sahih, tidak apa-apa kalau untuk pembanding saja. Tetapi sanadnya tidaklah sahih. Yang sahih ini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu," sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan salihal akhlak, akhlak yang saleh, akhlak yang bagus, untuk menyempurnakan akhlak yang bagus. Inilah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah dibalik diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sahhahul Hakim, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi sepakat kalau hadis ini hadis yang sahih. Ats-tsani asyar, yang ke-12. Ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar wa biman tuharramu 'alaihin nar. Maukah aku beritahukan kepada kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian, biman, tentang seseorang yang yuharramu, dirinya diharamkan, 'alan nar, atas neraka. Mau tidak jemaah sekalian, diri kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya, dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan menjawab mau. Tidak ada manusia yang tidak ingin dijauhkan dari api neraka. Au biman, atau aku kabarkan kepada kalian tentang seseorang tuharramu alaihin naru, yang neraka diharamkan atas dirinya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menunggu para sahabat tidak menjawab, beliau menjawab, ala kulli qaribin, ala kulli qaribin, yang akan diharamkan dirinya dari neraka dan neraka diharamkan atasnya adalah setiap orang yang qarib. Qarib di sini kata para ulama diartikan dengan apa? Orang yang ramah. Bukan orang yang dekat di sini. Seorang yang ramah. Seorang yang ramah dalam bahasa kita. Sahlin, lagi mudah. Bukan orang yang sulit. Karena ada orang itu sulit. Dalam bergaul sulit. Di dalam pergaulan dengan samanya menyulitkan orang, sulit orangnya, tidak mudah bergaul, tidak mudah membantu orang. Ini bukan sahlin namanya. Kemudian layyinin, lagi lemah lembut. Jadi siapa yang akan diharamkan dirinya dari api neraka dan neraka diharamkan atasnya adalah setiap orang yang ramah. Ala kulli qaribin, seorang yang ramah, sahlin, mudah, orangnya gampangan, dan apa? Layyinin, dan lemah lembut. Rawahu Ahmadu, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani bisyawahidihi, dengan seluruh syawahid-syawahidnya, hadis-hadis yang menjadi pendukung, atas hadis tersebut, didukung oleh banyak hadis dengan banyak sanad. Kemudian jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsah asyara, yang ke-13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ahabbu ibadillahi ilallahi, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanuhum khuluqan, siapa di antara mereka yang paling bagus akhlaknya. Jadi kita ini kalau ingin tahu siapa yang paling dicintai Allah, maka jadilah orang yang paling bagus akhlaknya. Insya Allah dialah orang yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rubah coba sekalian. Saya yakin masing-masing kita ini punya tabiat ya. Fitrah kita ini macam-macam. Ada yang orang gampangan, ada yang orang sulit. Ada yang tabiatnya bakhil, ada yang tabiatnya suka memberi ya. Ini tabiat-tabiat kita. Tapi itu semuanya bisa dirubah. Orang bisa berubah dengan berjalannya waktu, dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, dengan mau mengindahkan nasihat-nasihat, mau menerima kebenaran. Maka yang asalnya bakhil menjadi luman ya, dermawan. Yang asalnya sulit, apa-apa sulit, menjadi dia mudah dengan orang. Yang asalnya kasar menjadi lemah lembut. Yang asalnya tidak peduli dengan sesama jadi peduli. Dan seterusnya ini, coba sekalian. Ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jadilah hamba-hamba Allah yang paling bagus akhlaknya jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kecilkan sedikit aja, ini volumenya terlalu besar. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Ar-Rabi'a Asyar, yang ke-14. Dalam hadis yang ke-14, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di hadis yang ke-14, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Lihat ini, kalau tadi orang beriman yang paling dicintai Allah, yang paling bagus akhlaknya. Sekarang orang beriman yang paling sempurna imannya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Semuanya enggak jelek ya. Bukan yang paling pintar baca kitabnya, tidak. Tapi orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kalau begitu Ustaz, saya tak jadi orang bodoh saja, ya kan? Tidak usah belajar, yang penting akhlaknya bagus. Ya tidak begitu. Tapi seorang itu tidak hanya diukur dari ilmu saja. Bisa jadi orang ilmunya banyak, kitab yang sudah diselesaikan banyak, Qur'annya hafal, hadisnya hafal, kitab dibaca dengan lancar, tapi akhlaknya buruk. Tentu orang seperti ini bukanlah orang beriman yang sempurna imannya. Jelas? Bukan sempurna imannya orang demikian ini. Kemudian al-muwatta'una aknafan. Al-muwatta'una aknafan maknanya adalah al-mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu. Maknanya adalah al-mutawadhi'un, adalah orang-orang yang tawadhu. Jadi al-muwatta'una aknafan maknanya adalah al-mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya yang pertama, yang paling bagus akhlaknya. Yang kedua, mereka-mereka yang tawadhu. Tawadhu ada dua. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada hadiah ini. Monggo. Tawadhu ada dua. Masya Allah. Panduan praktis berpuasa. Ini ada. Ini yang cepat dapat hadiah puasa ini. Monggo. Kitab tentang puasa. Tawadhu ada dua. Apa? Cepat dapat hadiah ini. Tawadhu ada dua. Hah? Lupa semua pengajiannya, nggak ditulis ya? Apa? Ya? Iya. Nggak apa-apa, walaupun dengan bahasa Indonesia boleh. At-tawadhu lillah, tawadhu kepada Allah, yaitu rendah diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Makanya sholat itu nggak boleh begini. Allahu Akbar. Menghadap ke atas nggak boleh. Karena ini ada kesombongan ya. Kalau sampean diajak bicara orang, lihat ke atas, sombong nggak orang ini? Sombong. Makanya kita kalau sholat, kemana pandangan kita? Ke tempat sujud kita. Di mana kita meletakkan kepala, disitulah kita memandang. Kecuali ketika tahiyat, memandang jarinya. Jadi memandang jari telunjuknya yang diisyaratkan ke arah kiblat ketika tahiyat awal maupun akhir. Tapi kalau ketika sholat, dalam keadaan duduk, ruku, dalam keadaan apa? Berdiri, semuanya pandangan diarahkan ke tempat di mana dia meletakkan kepalanya ketika sujud. Karena ini adalah at-tawadhu lillah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tawadhu amaman nas, tawadhu kepada manusia, at-tawadhu linnas. Apa maksudnya? Rendah hati kepada manusia. Kalau kepada manusia tidak boleh rendah diri, yang boleh rendah hati. Paham? Jangan disama. Kalau kepada Allah, rendahkan dirinya, rendahkan diri kita. Tapi kalau kepada manusia, rendahkan hati kita. Tidak boleh kita rendah diri di hadapan manusia, tidak boleh. Karena kita hanya boleh rendah diri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, hadiah masyaallah. Mudah-mudahan segera menikah. Amin. Alladzina ya'lafun, yaitu orang-orang yang ya'lafun. Kalau untuk binatang jina, kalau untuk manusia apa? Ramah, ini yang pas ramah. Alladzina ya'lafuna, yaitu orang-orang yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang ramah, bukan orang-orang yang jina. Kalau binatang jina. Kemudian sebab begini nanti ya,
Makna alifa ini untuk binatang jinak, untuk manusia apa? Ramah, mudah bergaul, tidak susah bergaul, tidak membatasi diri kecuali kalau bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya atau orang-orang yang rusak akidahnya. Kita tentu membatasi diri. Kalau dengan orang-orang yang baik, tidak. Walaupun dia orang yang tidak punya kedudukan sosial, tetap dia mau bergaul. Walaupun ini tidak punya harta, tetap dia mau bergaul. Ini orang yang ya'lafun dalam bahasa Arab. Kemudian wa yu'lafun, dan mudah untuk dipergauli manusia. Kalau ada orang ramah kepadanya, dia pun mudah. Dia pun gampang ramah dengan orang, dan kalau ada orang ramah dengannya, dia pun gampang menerima. Wala khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan pada diri seorang yang tidak ramah dan tidak bisa dipergauli oleh manusia. Tidak ada kebaikannya kalau orang itu tidak ramah, tidak ada kebaikannya. Rawahu at-Tabrani wa hassanahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani wa hassanahu al-Albani, dan dihasankan oleh Imam al-Albani. Nah, kita lanjutkan jemaah sekalian, al-khamisah asyara, yang ke-15. Su'ila sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila itu ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pernah su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, tentang perkara apa yang paling banyak, yang terbanyak membuat orang masuk ke dalam surga, memasukkan orang ke dalam surga. Kira-kira kita ingin tahu nggak apa amalan yang paling banyak membuat manusia masuk surga? Ini perlu diketahui agar kita bisa beramal itu. Sama dengan sekarang ini, bisnis apa yang keuntungan yang paling besar dicari ini, ya, dicari oleh manusia. Kira-kira sekolah apa kalau lulus nanti gajinya paling besar? Orang pada ngerebut, kedokteran apa ya? Sekolah misalnya pertambangan, nanti kerja di Pertamina dan seterusnya, dicari, dikejar oleh para pemuda. Kalau misalnya apa kira-kira sekolah, apa namanya, daftar, apa namanya, tingkatan tentara apa yang kira-kira paling tinggi nanti jabatannya kalau sudah lulus? Oh, Akabri, semua ngejar Akabri. Baru setelah itu secaba, baru setelah itu catam misalnya. Demikian manusia, ya. Demikian juga kita ingin tahu amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, ketika ditanya beliau menjawab, yang pertama taqwallah. Taqwallahi, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, wa husnul khuluqi, dan bagus akhlak. Bagus akhlaknya. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua bagus akhlak. Inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari perbagus akhlak kita. Sudah, tidak usah pusing, ya. Sekarang ini orang kan gampang pusing. Ustaz, bensin naik lagi, kenapa pusing? Apa sama minum bensin? Kan tidak. Nah, ini ya harus kita protes, Ustaz, kan bensinnya naik terus ini. Katanya dulu waktu kampanye janji tidak naik. Nggak usah pusing. Selama sampai masih dapat rezeki dari Allah, bensin walaupun harga 50.000 per liter bisa. Dulu para rakyat Irian Jaya sebelum ini bensin 1 liter 60.000 bisa beli mereka, bisa beli. Ada guru cerita sekali perjalanan ngajar itu 1 juta habis untuk bensinnya aja. Itu saya baca di sebuah makalah, 1 juta untuk bensinnya saja, sehingga dia katanya sebulan habis 24 juta. 5 kali lipat dari gajinya. Gak tahu bagaimana dia beli bensinnya. Apa kalau Pemda dibantu atau bagaimana, kurang tahu. Tapi tetap mengajar di Irian Jaya. Itu tugas mulia. Bayang, pahlawan tanpa apa? Tanda jasa ini. Subhanallah, guru-guru kita. Tapi sekarang sudah banyak tanda jasanya ini. Gajinya sudah besar. Gak usah ribut. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka memimpin dengan amanah, dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan seterusnya. Kebaikan. Kalau kita hanya mengeluh dan mengeluh, kita ini sebenarnya tidak iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memimpin Indonesia, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengeluh, kalau kita mengeluh, itu sebenarnya kita tidak terima dengan apa? Iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah. Sudah. Loh, takwa aja bisa merubah sesuatu? Bisa.
takwa itu bisa merubah sesuatu. Allah yang maha merubahnya dengan takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dalam ayat Al-Quran menyebutkan fadilahnya tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya sampai agak bosan menyampaikan kepada sampean, gak hafal-hafal sampean ayat-ayat tentang apa? Takwa. Misalnya apa yang sampean hafal? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kemudian apalagi misalnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kalian, memberi ilmu kepada kalian. Dan banyak ya fadilah dari takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Lihat, takwa, tawakal senantiasa disebut dalam banyak ayat. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi rezeki. Sebagaimana diberi rezekinya apa? Burung-burung. Pagi hari burung yang tidak sekolah pergi. Pagi hari burung yang tidak memakai pakaian pergi. Enggak pakai pakaian loh. Enggak bawa ijazah, ya. Enggak bawa surat lamaran kerja, pergi. Taghdu himasan, pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kempet, tidak ada isinya. Wa taruhu, dan pulang di sore hari bitoran, perutnya penuh dengan makanan. Kita kalah dengan tawakalnya burung kita ini. Tawakal coba sekalian. Tawakal pada Allah, bukan seperti kemarin mahasiswa-mahasiswa apa? UIN suka. Tidak mencerminkan calon pemimpin agama, tokoh-tokoh agama. Mereka kuliah agama, nantinya akan jadi hakim agama, jadi guru agama, jadi dosen agama, jadi imam, jadi khatib. Bagaimana calon-calon tokoh-tokoh agama berakhlak seperti itu? Sampai menulis bunuh sultan, sampai melempar bom molotov dan seterusnya. Ini tidak ada akhlak. Ini tidak ada akhlak. Dan seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Ini justru menambah apa? Masalah. Jadi ini justru menambah masalah. Makanya hendaknya jemaah sekalian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian berakhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa huwa sahihun, dan hadis ini sahih bi syawahidihi, dengan syawahid-syawahidnya, dengan hadis-hadis yang mendukungnya. Inda muhaqqiqi Jami'ul Ulumi, menurut pentahqiq kitab Jami'ul Ulum. Kemudian hadis yang selanjutnya as-sadisa asyar, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru hibbun laimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, seorang mukmin itu ghirrun, orang yang tidak menyibukkan diri, orang yang tidak menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada madaratnya. Itu mana ghirrun. Ini mukmin itu ghirrun, tidak pernah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang di dalamnya ada madarat, ada bahaya, ada hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Ini mana apa? Ghirrun. Bahasa Arabnya ghirrun annahu la taghilu nafsahu bitatabbu'il umuri allati yakunu fiha madarrah, annahu la yastaghilu, bahwa dia tidak menyibukkan nafsahu, dirinya, bitatabbu'il umuri, dengan mentatabbu', mengikuti perkara-perkara allati yakunu fiha madarrah, yang ada di dalam perkara itu madarat, tidak ada maslahatnya. Sehingga seorang mukmin ya, semua tindakan, sikap, ucapannya mengandung maslahat. Yang dipilih adalah yang maslahat. Mau berbicara yang maslahat. Mau berbicara apa? Yang maslahat. Mau bertindak, bersikap yang maslahat. Begitu seorang mukmin hendaknya sikapnya. Karimun, lagi mulia. Karimun, lagi mulia. Dan karim boleh diartikan lagi dermawan dan mulia. Jadi itulah seorang mukmin. Berbeda dengan orang yang fajir. Wal fajiru, dan orang yang fajir yang banyak berbuat hal-hal yang melanggar adalah khibbun. Apa makna khibbun? Annahu yastahidu fi syai'i alladhi fihi madar. Dia bersungguh-sungguh
di dalam sesuatu yang ada di dalamnya madarat. Jadi malah bersungguh-sungguhnya semangatnya adalah mengerjakan perkara yang ada madaratnya. Itulah orang fajir, orang yang banyak berbuat dosa, orang yang banyak melanggar. Laimun, lagi tercela. Laimun, lagi tercela. Rawahu Ahmadu wa ghairuhu wa hassanahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan selain beliau dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Lanjutkan. وإن أنيخ استناخ رواه الترمذي وذكر الألباني في المشكاة حسن المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على آذاهم رواه أحمد وحسنه الحافظ في الفتح. ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى قال خياركم أقوالكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا رواه أحمد وقال الألباني حسن لغيره. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في سلسلة. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما وميسرا رواه مسلم. أنا زعيم بيت في ربد الجنة أنا زعيم بيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ربد أسفل المراء الجدال نعم رواه أبو داود وحسنه الألباني بسلسلة وهو في رياض الصالحين. نعم. Kemudian beliau berkata, qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala, as-sabi'a asyar, yang ke-17, hadis yang ke-17. Al-mu'minuna hayyinuna layyinun. Orang-orang beriman itu hayyinun, adalah orang-orang yang mudah. Hayyinun. Layyinun, lagi lemah lembut. Hayyinun, mudah. Layyinun, lemah lembut. Kal jamalil anif, seperti seekor onta yang jinak. Kal jamalil anifi, seperti seekor onta yang jinak. Inki dan qad, apabila onta itu digiring, inqada, dia patuh. Patuh dengan orang yang menggiringnya, yang menuntunnya. Wa in unikha istanakh, wa in unikha, dan apabila didudukkan, unikha itu ubrika, diderumkan atau didudukkan, karena unta itu bisa duduk ya, namanya menderum dalam bahasa Indonesia. Dan apabila didudukkan, sebab kalau nggak didudukkan kita nggak bisa naik. Yang pernah naik unta nggak bisa naik. Apabila diderumkan atau didudukkan, istanakha, dia pun kemudian menderum atau duduk. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Wa dzakara Al-Albani, dan Imam Al-Albani menyebutkan hadis ini fil Mishkati, dalam kitabnya Al-Mishkat, Mishkatul Masabih.
dalam kitabnya Mishkatul Masabih annahu hasanun li ghairihi, bahwa hadis ini adalah hasan disebabkan ada hadis-hadis lain yang mendukung hadis ini, sehingga setelah dikumpulkan jalan-jalannya bimajmu'i turuqihi, dengan keseluruhan jalan-jalannya, maka hadis ini dihukumi hasanun, bagus, li ghairihi, ada sebab ada yang lainnya. Itulah orang beriman. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada temannya gandeng, mas sebentar sini, dia nggak berat ya, dia pun mendekat. Ada sebagian orang ogah ya tak? Nah, atau misalnya dipanggil orang itu langsung dia datang. Ada orang yang susah ya, ada beberapa orang, masya Allah ya. Jadi orang beriman itu begitu, benar-benar seperti onta yang anif, yang Cina. Kalau dituntun, nah dia manut dengan menuntunnya. Kalau disuruh duduk, manut dengan yang menyuruh duduk, menderum. Itulah hendaknya orang yang beriman. Misalnya ya, ketika ngaji begini saya minta tolong maju-maju, langsung segera, jangan susah-susah. Itulah orang beriman, ya tak? Orang beriman demikian. Misalnya kita jalan, kemudian melihat ada orang melambaikan tangannya kepada kita, dia sedang apa? Gembos bannya misalnya, ingin bantuan untuk dibuka rodanya, maka kita segera hampiri kalau kita bisa. Jangan susah kita, jangan jadi orang yang susah. Hendaknya kita hayyinun dan layyinun, lemah lembut. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian ke-18, ats-tsamina asyara al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang dia bercampur, bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, kemudian bersabar dengan gangguan mereka, khairun, lebih baik. Misalnya bapak-bapak ada yang jadi pedagang di pasar, kan nggak semuanya baik ya. Di pasar itu tidak semuanya apa? Baik. Bahkan tadi saya mendengar sendiri dari ikhwan kita, saudara kita, ketika saya berkunjung ke Bokem Gura, kebanyakan ini orang yang berdagang itu menipu. Kebanyakan pedagang menipu. Bagaimana kita bergaul dengan mereka? Ketika kita bergaul dengan mereka, kemudian bersabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik. Bergaulnya dengan mereka kemudian kita sabar, itu lebih baik. Lebih baik dari apa? Minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa, daripada seorang mukmin yang tidak pernah bergaul dengan manusia, tidak pernah campur dengan manusia, tidak pernah berkumpul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar atas gangguan mereka. Nggak ada orang yang jujur, saya tak di rumah saja misalnya. Ini orang yang tidak baik. Yang baik adalah dia bersabar. Sebab keberadaan dia di situ, ini dakwah sebagai uswah hasanah. Orang akan melihat, oh pedagang ini masya Allah jujur. Kalau dia jualan lombok tidak dihelmi, tahu dihelmi. Ini banyak yang tahu ini, orang biasa jual lombok atau beli lombok. Jadi dihelmi, tahu dihelmi. Lombok itu dalamnya rusak, imma putih, imma patek, ada penyakitnya. Atasnya dikasih merah. Nah, ini. Nanti kalau dilihat atas, merah semuanya. Begitu lombok itu dikeluarkan dari karungnya, maka yang dalamnya rusak. Banyak pedagang yang demikian ini. Banyak sekali ya mas sekalian, pedagang-pedagang yang demikian ini. Dan ini tidak layak. Seorang muslim yang bersabar itu lebih baik. Ketika bergaul dengan manusia bersabar, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang dia tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar ketika disakiti oleh manusia, menghadapi apa yang dilakukan oleh manusia. Kebanyakan sekarang ini yang tidak baik. Nah, rawahu Ahmadu, dari sini diriwayatkan Imam Ahmad, wa hassanahu al-Hafidhu fil Fath, dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau disebut fil Fathi, maksudnya di dalam kitab fi Fathil Bari, dalam kitab Fathul Bari syarhu Sahihil Bukhari, syarahnya Sahih Al-Bukhari. Ayo bersabar ya Muslim. Iya, kalau kita nggak mau bergaul dengan manusia, apa kata dunia nanti ya? Ini orang ini dekem aja di rumah, tahu dekem, diam aja di rumah, nggak kenal tetangga, nggak tahu apa-apa. Kita bergaul dengan mereka, tapi kita sabar dengan tetap menjaga apa? Adab-adab Islam, menjaga sholat kita. Ketika waktu sholat ya kita pergi. Iya. Kalau kita mencari misalnya,
Misalnya kita mau dagang di pasar, mencari pasar yang betul-betul orang mukminnya jujur, nggak ketemu di Indonesia ini, nggak akan ketemu kita. Kita cari yang jujur semua, nggak akan ketemu. Kemudian kalau kita misalnya jadi petani, ya kita bergaul dengan teman-teman yang sama petani dengan sabar, dengan baik, itu ada asarnya semuanya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya adalah dakwah dengan perbuatan kita, dakwah dengan lisan kita, dakwah dengan akhlak kita. Ini penting ini sekalian untuk disampaikan, sebab banyak anak-anak muda yang menyendiri di rumah, tidak mau bergaul. Bergaul boleh, tapi yang dilarang adalah terlalu akrab dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ini berbahaya, karena penyakit itu mudah menular, tapi sehat tidak menular. Ya enggak? Penyakit itu menular, kemungkaran menular, tapi kebaikan tidak menular, sulit menular. Oleh sebab itulah kita menjaga diri, iya, tapi tidak bergaul tidak baik. Yang baik adalah bergaul dan bersabar atas mereka. Nah, kemudian yang ke-19, at-tasi' asyar ala unabbikum bi khiyarikum. Kadang kita ini berlebih-lebihan dalam takutnya ya. Takut berlebih-lebihan. Nanti terpengaruh. Wah, ini takut berlebih-lebihan. Kalau kita terus takut begitu, was-was akhirnya. Bergaul dengan siapa saja, khawatir apa? Terpengaruh. Khawatir terpengaruh. Ya harusnya sampai mempengaruhi, jangan terpengaruh, iya enggak? Kenapa sampai mau terpengaruh? Kalau nanti saya bergaul dengan ini mas, nanti terpengaruh. Bergaul dengan ini nanti terpengaruh. Akhirnya di rumah saja, tidak ada kegiatannya. Dan ada seperti ini, kuper, kurang pergaulan, tidak. Kalau seandainya kita begitu, Islam tidak tersebar. Siapa yang menyebarkan Islam? Coba, kita tahu Islam, kita diam aja di rumah ya. Coba sepedahan ya anak muda itu. Anak pondok itu jangan dikekang di dalam pondoknya. Gak boleh, harus di pondok, nanti kalau keluar nanti pacaran ya. Kalau sambil kekang malah pacaran. Kalau dikasih tahu, gak usah pacaran. Kamu nanti kalau sudah siap nikah saja. Kamu coba keluar sepedaan ke sana, dagang atau apa. Jangan hanya menghafal Quran, ya bertani kayak dagang atau apa, atau sepak bola, atau latihan karate, pencak silat, memanah dan seterusnya. Jangan hanya hafal Quran aja, nanti stres nanti. Nggak hafal Quran aja nggak hafal stres. Harus ada hiburannya yang dibolehkan oleh syariat kita. Rasulullah SAW lomba lari dengan istrinya. Makanya di beberapa pesantren suruh milih berenang atau main sepak bola, futsal atau apa ya, atau mukhayyam berkemah. Ya. Beberapa pesantren begitu. Jangan hanya melulu apa? Duduk di kelas di bangku, ngadepi guru, ngadepi soal, ujian, stres nanti. Apalagi terus ujian nggak bisa-bisa. Nah, ini. Cari skill masing-masing. Magang. Di sini ada ikhwan punya toko, magang ke situ. Ada yang jualan pentol, magang ke tukang pentol. Ada yang jualan jenang, magang ke tukang jenang. Ya. Nah, ini magang, belajar. Gitu. Bagus anak-anak pesantren begitu. Jangan hanya melulu di bangku saja atau menghadapi kitab terus. Harus ada yang demikian ini. Bergaul dengan manusia. Dikekang tidak baik, tapi diumbar juga, dibiarkan tanpa aturan juga tidak baik. Lihat anak pesantren yang terlalu dikekang. Kalau liburan apa yang dilakukan? Tidur saja, nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah baca Quran, ya. Tapi kalau diatur hidupnya dengan baik, masya Allah, dia ketika terjun di masyarakat, dia akan mampu ya hidup di tengah-tengah masyarakat yang bagaimanapun juga, siap menghadapi tantangan zaman. Ini siap menghadapi apa? Tantangan zaman. Ini. Perlu seperti ini teman sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "At-tasi' asyar ala unabbi'ukum." Maukah aku kabarkan kepada kalian bi khiyarikum, dengan orang-orang terbaiknya kalian. Qalu, maka para sahabat berkata menjawab, "Bala, tentu ya Rasulullah." Qal, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, siapakah, memberitahukan siapakah orang-orang yang terbaik di antara para sahabat atau kaum muslimin. Beliau menjawab, khiyarukum, orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang terbaiknya kalian adalah atwalukum a'mara. Siapa di antara kalian yang paling panjang umurnya? Tapi perhatikan, belum selesai ini. Wa ahsanukum akhlaqa, tapi paling bagus akhlaknya.
Jadi panjang umur, bagus akhlaknya. Berarti bapak-bapak yang sudah lebih dari 60 akhlaknya bagus ini yang terbaik ini. Manusia-manusia yang terbaik ini. Sudah umurnya pendek, akhlaknya buruk. Ini ada beberapa saudara-saudara kita, dan itu kaum muslimin saya yakin meninggal ketika merayakan kelulusan. Setelah coret-coret begitu, naik sepeda motor breng-brengan, naudzubillah min dzalik, meninggal. Sampai kita lihat darahnya bercucuran di di jalan. Naudzubillah min dzalik. Tidak seperti itu generasi muda. Hendaknya bagus akhlaknya. Jadi orang yang terbaik di antara kaum muslimin adalah yang panjang umurnya dan yang bagus akhlaknya. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Wa qala Al-Albani, dan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata hasanun li ghairihi. Hasan sebab ada sanad yang lain yang mendukungnya. Jadi bi majmu'i turuqihi, dengan keseluruhan jalannya hadis ini dinilai hasan li ghairihi. Al-Isrun, yang ke-20. Arbaun, kata Rasulullah SAW. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, arbaun idza kunna fika, ada 4 perkara. Apabila keempatnya ada pada dirimu, fala alika ma fataka minad dunya, tidak ada ruginya atasmu apa yang luput darimu dari dunia. Tidak ada kerugian atasmu. Apa yang luput itu tidak kau dapatkan dari dunia. Jadi seandainya dunia itu luput darimu, nggak ada rugi. Kalau engkau punya 4 ini, apa itu? Sidqul hadithi, jujur dalam berbicara. Jujur di dalam berbicara, jangan bohong. Sekarang orang mudah bohong kata. Mas, sampean sili duit mas ya, seminggu kas tak bayar. Insya Allah tak bayar. Masa sampean gak percaya sama aku? Koncoket cilik. Nah itu. Setelah seminggu berlalu tidak ada kabar. 2 minggu tidak ada kabar. Wala salam, wala kalam, tidak ada salam, tidak ada ucapan apa-apa. Padahal dia ini ketika pinjam itu, dia tahu tidak bisa mengembalikan dalam waktu sepekan. Sepekan nggak bisa mengembalikan. Tapi dia kalau nggak mengatakan itu, nggak ada orang mau minjami, maka dia berbohong. Ketahuan nantinya. Jangan demikian. Jujur, mas, saya mau pinjam, tapi ya itu nggak bisa memastikan sampai kapan saya membalikan ini. Tolong saya dimaklumi. Tapi kalau ada segera saya. Cuma nggak bisa memastikan. Mungkin 1 bulan, mungkin bisa 1 tahun. Gitu. Nggak bohong. Orang akan simpati dengan dirinya. Empati dengan dirinya. Tapi kalau bohong, tite nono, besok gede nanti opo. Mesti gitu. Awas ya. Kesini lagi tidak saya buka pintunya. Sampai begitu. Karena bohong, maka sidqul hadis. Ini orang yang memiliki 1 ini dari 4 yang akan kita bacakan, maka dia tidak akan rugi. Seandainya dunia luput dari dirinya, tidak akan rugi. Yang kedua, wa hifdzul amanati, dan menjaga amanat. Kalau diberi amanat, dijaga amanatnya. Tidak berkhianat atas amanat yang dibebankan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, wa husnul khuluqi. Ya, ini syahidnya di sini. Poin yang menjadi titiknya di sini. Dan bagusnya akhlak. Kemudian wa iffatu mat'amin, dan menjaga mat'am, tempatnya makanan, perut dijaga. Kalau kita mau menjaga perut, maka insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat kita rugi apabila dunia luput dari diri kita. 4 hal ini tolong diamalkan. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa ghairuhu, dan selainnya, wa sahhahu Al-Albani fi silsilah, dan disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah, maksudnya As-Silsilatu As-Sahihah. Nah, Al-Hadi wal Isrun, yang ke-21. Innallaha, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus diriku mu'annitan, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang keras. Mu'annitan, suka memberatkan orang. Wala muta'annitan, dan tidak pula menjadi orang yang suka mengganggu, suka membuat sukar orang dan suka mengganggu. Walakin, akan tetapi,
ba'atsani, Allah mengutus diriku mualliman, menjadi seorang pendidik pengajar, wa muyassiran, dan orang yang memudahkan urusan siapa saja. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu muallim, di mana saja beliau ingin mengajar. Nah ini tadi, kalau kita mau bergaul dengan manusia, kita bisa menjadi muallim, mengajar kemana-mana. Kalau nggak mau bergaul, nah, siapa yang tahu ilmu? Sedangkan ahli ilmunya sembunyi di dalam rumah, iya kan? Sembunyi di dalam rumah. Kalau mau keluar, dia mengajar. Minimal mengajar dengan perbuatan yang memberi contoh yang baik. Adzan, dia segera pergi ke masjid, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan muslim kalau demikian ini. Kemudian wa muyassiran, aku diutus oleh Allah untuk memudahkan segala urusan. Jadi Rasulullah mudah orangnya, bukan orang yang susah. Nah, rawahu Muslim. Yang terakhir jemaah sekalian, ats-tsani wal isrun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimu baitin fi rawadil jannati liman tarakal mira. Aku menjamin sebuah istana atau rumah fi rawadil jannati, di surga yang paling bawah, liman tarakal mira, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan. Jadi mira, perdebatan. Diberi jaminan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah istana di surga, sekalipun fi rabadil jannah, di surga yang paling bawah, yang paling rendah. Tapi syaratnya apa? Liman tarakal mira'a, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia di pihak yang benar, walaupun dia benar, tinggalkan perdebatan. Kemudian wa baitin, dan aku menjamin sebuah istana atau rumah fi wasatil jannati, di tengah-tengah surga. Tadi di bawah ya, sekarang tengah-tengah. Liman tarakal kadhiba, bagi siapa saja meninggalkan dusta, bohong. Wa in kana mazihan, sekalipun dengan bercanda. Jadi walaupun bercanda nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Wa baitin, dan juga menjamin, aku akan menjamin sebuah istana atau rumah fi a'lal jannati, di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquh, bagi siapa saja yang bagus khuluquhu, akhlaknya. Lihat, dan ternyata orang yang paling bagus akhlaknya itu surganya paling tinggi. Mari jamaah sekalian, perbagus akhlak kita. Dan saya yakin kalau kita berubah ya, jadi mulai 2018, gak usah nunggu 2019 ini, mulai sekarang, tanggal berapa ini? 17 Sa'ban ya, hari Sabtu malam Ahad, 17 Sa'ban, 17 atau 18 ini? 17 ya. 1439 bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2018. Kita berubah. Kita ganti akhlak kita yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Yang malas ganti menjadi rajin. Yang tidak pernah sholat jamaah di masjid ganti menjadi rajin sholat jamaah di masjid. Enggak nunggu 2019. Sekarang kita berubah. Saya nanti, insya Allah kalau antum berubah nanti pulang ke rumah, waduh suamiku setelah ngaji tadi bab akhlak langsung berubah. Biasanya tidak pernah mampir beli bakso, ini tadi saya dibelikan bakso pulang pengajian, masya Allah. Ini tersindir, ini nggak pernah belikan istrinya ini ya, tersinggung insya Allah ya. Pulang nanti belikan istrinya. Yang belum punya istri nggak usah lihat saya, nikah dulu sampean, nggak usah melototi saya. Yang melototi saya sudah punya istri, yang tersinggung itu tadi. Pulang nanti belikan istrinya ya, masya Allah. Mosok sudah nikah dari sekarang nggak pernah dibelikan sate, wala nasi uduk, apa nasi apa itu padang gitu. Di rumah makannya makan padang terus, nggak ada apa-apanya maksudnya. Ayo berubah, mulai sekarang berubah. Sudah ngaji nggak berubah, rugi. Untuk apa sama datang ke sini nggak diamalkan ilmunya? Diamalkan, berubah nanti berubah. Akhlaknya berubah, dengan istri berubah, dengan anak-anak berubah. Yang nggak pernah mencium anaknya, cium anaknya. Jangan yang dicium ibunya anak saja, anaknya yang dicium juga. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Sebab Rasulullah menegur seorang sahabat yang tidak pernah mencium putranya. Padahal sahabat ini punya 10 putra, sudah kita bahas. 10 orang putra, tidak ada satupun yang pernah diciumnya. Dicium anak kita. Iya, masya Allah, dibelikan sesuatu. Kalau dia hafal Quran, hafal apa. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Hadisnya rawahu Abu Dawud wa hasanahul Albani, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani fi silsilati, dalam kitab As-Silsilah.
wa huwa fi Riyadhus Shalihin, dan hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Saya rasa cukup di sini ya. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang karena sudah banyak yang tengok sana tengok sini. Berarti ini sudah mulai lelah ini. Saya sendiri dari subuh ini, dari beberapa teman ini dari subuh kajian terus sampai sekarang ini. Ya perlu istirahat, tubuh kita juga perlu istirahat, istri kita perlu ketemu dengan kita. Pertanyaan sekarang. Ada 2 amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa saja itu? Tolong yang bukan santri aja. Yang santri kawak-kawak. Nah, ini. Monggo, nggih, santri kawak-kawak, silakan. Pak Insinyur Sugiharto. Taqwallah wa husnul, dan ya akhlak yang atau bagus akhlaknya. Akhlak yang baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah dapat aja panjenengan. Monggo. Ya. Ada pertanyaan di sini, mungkin dari ibu-ibu ini. Bismillah, saya mau bertanya. Saya ingin berjualan sari tebu dengan membelinya kepada pedagang sari tebu. Lalu saya tambahi air dan dijual kembali. Apakah itu dihukumi seperti susu? Sukron, maksudnya susu yang dicampur apa? Air. Maka ditulisi air sari tebu. Gak boleh jual air sari tebu. Nanti saya tanya, loh kok kenapa ada kata-kata airnya? Iya, ini ada campuran sedikit air. Karena nggak nyucuk kalau saya jual sari tebunya saja, tidak nyucuk. Orang mesti nawar, ya. Begitu aja, nggak apa-apa. Ada ikhwan kita laku keras, nggak percaya, bener laku keras dia. Beliau jualan, nggak usah saya sebutkan namanya dan tempatnya. Jualan susu, ditulis komposisinya air plus gula plus susu, laku keras. Sehari saya tanya minimal 200 botol sampai 300, bayangkan. Keuntungannya sehari 200.000 karena ngambil 1.000 dia per susu itu. Tapi sudah dikemasi. Ada tambahnya di situ apa? Air. Jus itu kan saya lihat ditambahi air, tapi ada tulisan airnya apa? RO lah gitu. Nanti tulis ya. Sari tebu plus air RO. Nah, belum ada sekarang ini ya, belum ada. Sampai buat sesuatu itu jualan yang menarik orang. Jus itu enggak asli semuanya. Oh, saya lihat ketika harganya 9.000 10.000. Yang dikupas itu cuma jeruk satu, di blender ceret gitu. Kemudian ditambahi es, grodok, air, grojok. Setelah itu blender, tambahi apa? Susu, tambahi gula, habis itu jadi jus penuh segini. Padahal itu sebenarnya kalau cuman apa susu asli itu enggak ada 1/4 segini paling. Apa kalau susu asli apa? Jeruk asli cuma segini jadinya. Oh, jeruk satu saya pernah nyoba segini loh. Enggak ada 1/4-nya. Jadi tambahan airnya berapa? 3/4 mungkin dengan esnya, dengan gulanya. Makanya ditulis ya, jual air jus. Nah, gitu. Atau dikata ya jelas begini. Kita tidak katakan begini. Yang penting tidak ditulis. Seandainya ditulis jual sari tebu boleh. Asal tidak ditulis jual sari tebu murni tanpa tambahan air dan pengawet dan juga apa? Pemanis buatan. Kalau ada tulisan begini berarti bohong. Jelas? Seandainya ditulis jual sabu, sari tebu. Sari tebu. Sabu itu sari tebu, es sabu gitu, es sari tebu. Ya. Boleh ya. Ini nyata ini, susu, jualan susu dia. Nggak usah saya sebutkan kotanya. Ikhwan kita ini. Saya tanya sendiri, berapa antum per hari? Per hari ya 200-300. Kalau hari Sabtu dan Ahad habis sampai 400-500. Jadi keuntungannya bisa sampai 500.000 sehari. Ini. Padahal airnya nggak tahu itu berapa. Gak disebutkan. Yang penting air, komposisi air, kemudian gula dan susu murni. Sebutkan, nggak apa-apa. Sebab kalau susu murni sekarang dijual 1 liternya sudah 16.000. Bayangkan. Belum cupnya, belum gulanya, belum perasanya. Misalnya rasa stroberi, rasa apa? Nggak nyucuk sekarang ini. Tahu tidak nyucuk? Nggak bisa laba kita jual. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jual asli pun bisa. Cuma kita harus buat tempat kita yang keren, semuanya keren. Jual dengan harga apa? Harga pasaran hotel gitu. Nggak apa-apa. Bisa, tapi cari tempatnya yang bagus. Misalnya depan Indomaret atau apa yang bersih. Jangan bawahnya selokan. Kemudian jual harga hotel, nggak laku kita.
Ya, atau di depan apa toko yang bersih gitu. Nah, silakan di sini ada ikhwan-ikhwan yang punya Muslim Mart depan situ. Saya mau bisa jualan es di sini misalnya. Nah, boleh. Tapi kalau depannya kotor dan seterusnya, jangan jual, nggak laku seperti itu. Cari lokasi yang strategis. Ya. Demikian ya, ini pertanyaannya. Baik. Kemudian ini yang dapat yang bertanya ini ya perempuan ini ya. Akhwat. Ya, akhwat. Tolong dikasihkan kitabnya ini yang kepada yang bertanya ini. Jadi yang bertanya dapat kitabnya. Tolong dikasihkan. Siapa yang bertanya lagi dapat kitab? Yang bapak-bapak mau bertanya dapat kitab. Jadi tanya tuh. Silakan. Singkat saja, jangan panjang-panjang. Saya kan pemula, suami saya tuh kiainya orang NU. Ya. Tapi saya tuh sebenarnya tapi saya tetap bagaimana itu nggak lulus apa-apa. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana sikapnya seorang istri yang dilarang suaminya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, sedangkan dia sangat butuh kepada ilmu. Ya. Sedangkan dia sangat butuh kepada ilmu. Jawabannya sebenarnya, selama belum diizinkan jangan pergi. Sedangkan kita puasa sunnah saja, kalau suami tidak mengizinkan tidak boleh kita puasa. Karena mencari ilmu tidak hanya kita datang ke majelis seperti ini. Jadi mungkin kita bisa WA kepada teman-teman, tolong kalau ada ilmu di-share ke saya. Nah, kemudian tolong saya beri rekaman pengajian misalnya. Misalnya HP-nya dititipkan kepada teman wanita yang datang ke sini, direkam pengajian saya, bawa pulang. Sebab kalau suami melarang kita keluar rumah, apapun alasannya tidak boleh. Kenapa? Karena ada, walaupun alasannya karena apa? Karena tidak suka dengan pengajian kita. Iya. Karena disebutkan kemarin kita ngaji di Masjid Al-Itqan beberapa waktu juga, bahwa seorang istri yang hendak menjenguk ayahandanya yang sakit itu tidak boleh berangkat apabila tidak diizinkan oleh suaminya. Jelas? Karena menjenguk orang tuanya yang sakit hukumnya sunnah. Demikian juga mendatangi begini majelis ilmu hukumnya sunnah. Walaupun mencari ilmu itu hukumnya wajib, tapi wajibnya tidak harus di sini. Paham? Tidak harus di sini. Di sininya sunnah. Bisa di mana saja, bisa lewat televisi. Misalnya kalau suaminya berkecukupan, suruh masangkan parabola roja. Wes, nggak tahu itu suami itu. Minta nanti kepada ikhwan yang masang, tolong Roja TV, Ahsan TV, TV dakwah masukkan. Iya, sudah cukup itu. Tidak perlu harus datang dengan apa? Ketidakridhaan suami. Jadi saya sarankan besok tidak usah hadir lagi di sini, nggak apa-apa. Taati suami. Bisa jadi dengan kita taat berubah suami kita. Beli buku-buku sunnah, suruh ngirimkan ke WA kita ceramah-ceramah agama, apa nukilan-nukilan ilmu ya kan? Kemudian juga kalau bisa itu tadi apa? Pasang TV roja dan seterusnya. Masih banyak ya apa namanya sarana-sarana untuk kita bisa mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran ya. Saya tidak berpendapat dengan hawa nafsu, walaupun majelis ngaji sini terus saya bela, tidak. Kalau tidak benar ya saya nggak membelanya ya. Tidak boleh melanggar larangan suami keluar rumah. Kalau suami melarang, walaupun melarangnya itu disebabkan tidak suka dengan apa yang kita kaji, yaitu karena belum paham. Kita doakan mudah-mudahan suami panjenengan yang kiai itu sadar, insya Allah. Ini ada yang sudah sadar, Gus malah ini. Orangnya ada di sini nih. Gus sudah sadar ini. Alhamdulillah. Bertahun-tahun ngaji dengan para kiai, sekarang sudah sadar, alhamdulillah. Bersabar saja sudah, insya Allah Taala kita doakan mudah-mudahan ya. Nanti undang ya pengajian ke rumah misalnya Ustaz Abdul Amin kan kemis keliling, sekali-kali diundang rumah, ngaji di rumah, nanti apa namanya suami mendengarkan dan seterusnya. Insya Allah Taala banyak jalan untuk mendawai suami. Jadi taati suami, bilang nanti misalnya izin ya. Jadi nanti caranya begini, supaya suami nanti tersanjung begini, Pak, kalau badhe ngaji Pak, pengajiannya kantin salam. Wis ora usah budal ngaji opo Wahabi ini. Nggih pun kula mboten berangkat. Tapi kula dipasangne Roja TV terus pundi ya gitu. Atau saya boleh beli buku misalnya untuk bacaan, saya pengen belajar agama misalnya ya. Ya sudah saya nggak berangkat, saya taat kepada suami. Nanti suami tersanjung. Dengan tersanjung dia berpikir, oh ternyata hasil pengajiannya Ustadz Kansin Salam ini bagus ini. Gitu. Tidak mengajak untuk berani pada suami. Nah, ini nggak boleh. Kita akidah lurus, tidak kemudian akhlaknya rusak, tidak boleh. Harus taati. Dan ini sudah banyak saya contohkan dia dalam pengajian saya di sini. Ketika suami itu tidak baik, kemudian kita bersikap baik kepada suami, sadar suami itu.
Suami itu akhirnya apa? Sadar ini. Dan banyak kiai-kiai sekarang yang lurus, kemudian apa? Kembali rujuk kepada jalan kebenaran, tobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya ya. Jadi yang bertanya tadi belum dapat kitab ya. Saya beri kitab Sifat Salat Nabi supaya nanti dibaca bersama suami. Tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dicetak oleh Media Tarbiyah. Harganya tidak disebutkan di sini. Nah, silakan diberikan hadiah kepada ibu di belakang. Nah, nanti tolong diberikan hadiah kepada suaminya ya, dibaca bersama ini. Kemudian minta maaf, nanti pulang minta maaf, Pak. Ngapunten kula wau ngaji nyerobot. Tidak izin misalnya. Betul, minta maaf. Nanti berubah suami itu. Minta maaf. Minta maaf kepada suami walaupun berbeda pandangan. Karena ada jamaah kita begitu ya, yang istrinya masih wah, jangankan ngaji, jilbaban aja nggak mau. Malah kalau dia dipaksa katanya, wes uleno aku elek kon jilbaban gitu ya. Ada yang begitu. Nah kita berat mengulihkan. Kenapa? Anak sudah 7, sudah 6, kok mau memulangkan ini? Terus kita nyari lagi belum tentu dapat ini. Wajah pas-pasan misalnya. Ya, dipertahankan sambil didakwahi terus ya. Diwaktawi terus sampai dia bisa sadar demikian. Ada pertanyaan lagi? Dapat tadi ya? Bab akhlak ya. Tapi keluar di bab sedikit ya, jangan jauh-jauh keluarnya, dikit aja. Iya. Iya ya, bagus. Ada beberapa majelis ilmu dipenuhi dengan ghibah. Atau kalau kita tidak katakan ghibah, bentuknya adalah memperingatkan manusia dari orang-orang atau dari dai-dai yang sesat. Apakah seperti ini? Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus menegur ustadznya atau bagaimana? Dilihat. Karena ini nanti harus ditafsil. Jika memang kesesatan orang yang disebutkan itu sudah diketahui orang banyak, sedangkan orang banyak belum paham bahwasannya itu sesat di sini, tapi kesesatan sudah diketahui orang banyak dan dia memang mengiklankan, memberitahukan kesesatannya di hadapan orang banyak, seperti ini boleh dia ditegur di hadapan orang banyak dan bukan ghibah seperti ini. Ini adalah teguran kepada manusia sebagai nasihat agar tidak mengambil ilmu dari orang yang jelas-jelas dia mengatakan kesesatan di depan orang banyak. Kemudian yang kedua ya, yang bisa jadi itu adalah persoalan pribadi antara si dai itu dengan dai yang dia peringatkan. Kalau persoalan pribadi, maka kita tidak boleh ikut-ikut. Kita lipat. Kalau persoalan pribadi kita lipat. Kita tidak ikut-ikut. Karena disebutkan oleh para ulama di zaman dahulu, jadi kalau ada perselisihan di antara para ulama yang sezaman, maka perselisihan itu dilipat, tidak dianggap. Karena mereka akran, teman yang kadang-kadang saling bersaing, bahkan saing. Yang satu sudah tampil diundang di sini, yang satu merasa iri tidak diundang dan seterusnya. Maka ini tidak dianggap. Nah kita sebagai penuntut ilmu tidak usah ikut-ikut, karena ustadz itu juga manusia yang kadang-kadang juga ada sifat iri, tiba-tiba suka dengan orang lain. Ini jamaahnya banyak, kok saya sedikit jamaahnya dan seterusnya. Ini dilipat. Kemudian yang ketiga, ya, sikap agak berlebihannya sebagian dai yang sedikit-sedikit dalam majelisnya memperingatkan orang dari orang, ya, berdalilkan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Kita katakan itu tadi yang menyebutkan siapa? Allah, yang jelas-jelas tahu bahwa ini salah. Kamu sudah pernah tabayun? Tabayun itu apa? Cross check, klarifikasi, bertanya tentang apakah benar dia melakukan itu dasarnya seperti ini, ataukah dia melakukannya tanpa ketidaktahuan atau punya dalil tentang hal itu. Jangan langsung kemudian kita peringatkan orang agar menjauhi dai atau guru kita itu. Bisa jadi dia belum paham tentang hal itu, atau dia punya dalil, ada ulama yang membolehkan itu dan seterusnya. Sehingga ini harus disikapi dengan bijak. Nasihat saya yang terakhir, tidak usah ikut-ikut. Kita belajar saja sudah. Belajar, sibukkan dengan belajar. Yang penting betul-betul guru kita yang kita pilih menjadi guru adalah betul-betul guru yang akidahnya lurus. Ya, guru yang akidahnya lurus,
yang akhlaknya baik, yang ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau ada kekurangan di dalam diri guru kita, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah kan kita minta ampun ya. Kalau guru salah, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Imam Madzhabi berkata, kalau kita mencari-cari kesalahan guru, kita tidak akan punya guru. Kalau kita mencari-cari kesalahan guru, kita tidak akan punya guru. Saya beri resep saja. Tip belajar agama. Yang mengajar akidahnya lurus. Manhajnya sesuai dengan manhaj cara beragamanya Rasulullah SAW, para sahabat, atba'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sesuai dengan mereka, orang-orang soleh. Kemudian ibadahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengamalkan sesuatu yang bid'ah, kecuali jika dia tidak tahu. Jadi mayoritas ibadahnya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Kemudian akhlaknya baik. Dan dia dikenal sebagai pendakwah yang memang mendakwahkan agama yang murni. Kalau seperti ini belajarlah. Sekalipun kadang-kadang kita mendapati guru kita ini ada salah di sini dan di situ, itu manusiawi. Kalau antum tahu kesalahannya dan bisa berbicara empat mata, kasih nasihat kepada guru kita itu. Inilah sikapnya seorang muslim, para penuntut ilmu. Jangan sibuk dengan ini dan itu yang tidak ada faedahnya. Tadi al-mu'minu ghirrun karimun. Seorang mukmin itu adalah orang yang tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang ada madorotnya. Sekarang banyak teman-teman kita nggak ngaji. Ketika tanya apa? Katanya ustadz itu, ustadz ini nggak baik, sudah nggak usah didengar. Akhirnya begitu, akhirnya tidak ada ustadz yang didengar, dia di rumah saja. Karena menurut dia tidak ada ustadz yang kayak malaikat. Ya memang tidak ada, ya tidak ada ustadz yang seperti malaikat. Ini guru yang seperti malaikat. Kalau kita tinggalkan semua guru kita, habis sudah. Kita akhirnya merasa benar sendiri, akhirnya kita tidak mendapatkan ilmu. Dan ini adalah bisikan syaitan. Ini adalah bisikan syaitan. Baik, moga silakan. Menyambung pertanyaan dulu diizinkan, tapi ketika aku pakai cadar marah. Oh, dulu diizinkan. Ketika aku pakai cadar marah, boleh ikut tapi nggak boleh semata-mata nanti jadi. Boleh ikut tapi nggak boleh semata-mata nanti jadi fitnah di lingkungan. Maksudnya boleh ikut tapi nggak boleh pakai cadar. Iya, nggak usah pakai. Karena sebagian ulama juga hanya mengatakan apa? Sunnah. Kalau sudah boleh, ya pakai kembali. Itu saja. Berarti kita nanti tanazul dari keyakinan kita cadar wajib, kita yakini sekarang sunnah. Sudah. Kalau suami melarang kita pakai cadar, ya nggak usah dipakai. Tapi ya itu, kalau keluar jangan berdandan. Nah ini, jangan berhias, jangan bedaan tebal, jangan bergincu, jangan pakai parfum. Nah, kemudian kalau misalnya masuk sini kan, nggak pakai cadar kan? Kerudungnya agak ditutupkan di mukanya, nggak apa-apa, kita sudah paham kok ya, kita sudah paham ya nah. Selama suami masih melarang, jangan memakai cadar. Selama suami masih melarang, dan ini adalah bentuk-bentuk dakwah. Misalnya begini ya, ibu atau orang tua kita melarang kita pakai jubah yang laki-laki ini, nggak usah pakai jubah, sarungan saja. Melarang kita pakai kopiah hitam, nggak usah pakai kopiah hitam, pakai kopiah putih, nggak usah putih, hitam saja. Seperti kebanyakan manusia pakai sarung, pakai baju takwa, ya tak? Tidak harus pakai jubah-jubahan, enggak, ya tak? Tetap, tapi sarungnya tidak boleh menutupi mata kaki, jelas? Nah, ini tetap menutup aurat, tetap pakaiannya Islami, ya tak? Insya Allah tanpa cadar tetap Islami, karena cadar masih diperselisihkan hukumnya, begitu saja. Ini soalnya ini yang terbaik nih. Jadi kalau kita ngeyel pakai cadar, malah rumah tangga kita bisa rusak. Dan ini bukan pendapat lemah ini. Ini hadis kemarin sudah kita bahas. Rasulullah kalau diberi pilihan antara yang susah dengan yang sulit, dipilih yang mana? Kemarin hadisnya yang mudah, asal bukan dosa. Melepas cadar itu dosa apa enggak? Tidak. Yang dosa itu melepas jilbab penutup aurat. Itu baru dosa. Jadi ini fikih ya. Kalau nggak punya fikih kita ngeyel. Wah Ustadz ini jawabannya tidak kencang ini. Gak kencang ya, kurang kencang ya jawaban. Kudunya kan cadaran terus, lawan suami. Wah, turunkan dia jadi suami. Nah ini bahaya ini. Kalau sudah turunkan dia jadi suami, 2019 ganti suami. Waduh, bahaya ini. Kalau seperti ini. Ya, ini. Jangan, sabar. Ya. Apa? Kalau apa? Kakak apa?
Jualan pakai celana. Ya, maksudnya kalau saya kan jualannya naik dosa, pasti pakai celana. Terus pakai rok panjang kan? Manu ini sebenarnya bercanda sama itu. Yang penting celananya kombor. Nah ini, buat celana yang kombor. Ya, jangan celana yang dipakai anak-anak muda ini, yang enggak kombor ini. Yang kombor. Ya. Jadi betul-betul kombor. Seakan-akan itu kalau dipakai enggak ketika kita sedang berdiri itu ya, seperti celananya pencak silat tuh. Kalau kita sedang berdiri seperti rok gitu, seperti sarung gitu ya. Seperti itu sudah. Kalau sudah seperti itu boleh. Jadi celananya dibuat seperti celana pencak silat itu. Jadi kalau kita sedang berdiri ya tidak berjalan, seakan-akan kita pakai sarung atau rok gitu. Celana kombor seperti itu. Insya Allah nggak apa-apa. Sudah menutup aurat itu. Sudah menutup aurat. Nah, sholat. Taib. Demikian bisa disampaikan ya. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sebentar. Hadiahnya, ya hadiahnya. Loh, dapat lagi hadiah? Sudah dapat. Ya. Enggak, karena pertanyaannya 2 dapat hadiah lagi. Tinggal 1 ini. Siapa yang mau bertanya sebelum ditutup? Kalau nggak ada saya tanya lah ya. Apa makna as-sarsarun? Jangan lihat buku. Apa makna as-sarsarun? Dalam bahasa Indonesia saja. Sarsarun. Ada 3 tadi. As-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhikun. Apa maknanya itu? As-sarsarun. Apa? Nggak ada yang ingat? Hah? Hilang ingatan. Apa? As-sarsarun. Al-muksiruna fil kalami takallufan, yaitu orang yang banyak berbicara dan membebani diri dengan pembicaraan yang banyak itu. Taib. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.